Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan kesehatannya kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita terus semangat, terus berjuang dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah juga setelah sekian lama kita tidak belajar, kita akan mulai lagi pembelajaran kita tentang agama, yaitu agama Islam. Kita akan mulai kembali setelah seminggu kemarin mungkin kita melaksanakan PTS, ya, penilaian tengah semester. Semoga nilainya bagus-bagus, ya, dan semoga masih merasa kurang terhadap apa yang telah kita capai, agar kita terus semangat dalam belajarnya, ya. Nah, untuk itu kita akan mulai pembelajaran kita mengenai tentang zina, ya. Mungkin ya kita sudah dewasa lah ya mengenai zina, itu sudah hafal, sudah paham maksudnya. Ya, kita sudah paham apa itu zina, apa saja akibatnya gitu ya. Nah, hanya saja kita akan mendalaminya lebih jauh lagi. Apa itu zina, dalilnya seperti apa, terus akibatnya seperti apa, zina itu apa saja, bentuknya seperti apa saja, gitu kan. Dan kita akan bahas dalam pembelajaran ini, ya, agar kita tahu zina itu seperti apa. Dan yang paling penting itu akibatnya, ya. Walaupun kita sudah tahu, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan terus terjerumus dalam perzinahan itu, ya. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Kan makanya ketika kita belajar seperti ini itu adalah salah satu usaha kita untuk terhindar dari perbuatan zina tersebut. Ya. Hanya yang ingin Bapak harapkan itu dalam pembelajaran ini, Bapak mengharapkan bahwa kita itu ya minimal tahu lah akibatnya dari berbuat zina itu seperti apa. Ya, minimal itu yang Bapak harapkan itu zina itu seperti apa, terus kita tahu akibatnya seperti apa. Ya. Nah, itu. Sekarang kita akan mulai saja, ya. Bapak akan share PowerPoint-nya agar bisa dilihat oleh semuanya. Nah, ini ya. Ini adalah pembahasan kita yang akan kita bahas sama-sama. Karena Bapak juga ya sama sebagai manusia gitu kan, tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu bahwa semua orang itu bisa menghindari perbuatan zina ini. Kita tidak bisa tahu siapa saja yang sudah bisa menghindarinya gitu kan. Kalau Pak sebagai manusia juga yang mungkin dari pandangan gitu kan masih belum terjaga gitu kan. Makanya kita sama-sama belajar saja, ya. Kita sama-sama belajar saja mengenai cara menghindarinya gitu, ya. Nah, jadi pembahasan kita itu adalah menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Nah, ini ya judulnya itu, pembelajarannya. Nah, sekarang kita lihat peta konsepnya. Nah, jadi perbuatan zina itu kan larangan berzina itu terdapat dalam Quran surat
Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-32. Dan nanti kita akan bahas ya. Surat Al-Isra ini adalah membahas tentang larangan kita untuk berbuat zina. Nah itu ya, itu pembahasan larangannya. Terus yang Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 2, itu adalah hukuman. Hukuman bagi orang yang berbuat zina. Nah, hukumannya seperti apa ketika kita berzina? Naudzubillah ya. Naudzubillah. Ketika ada seseorang yang berbuat berzina, itu pasti ada hukumannya. Dan itu terdapat dalam Al-Quran semuanya ya. Ketika seseorang berzina, melakukan zina, ya, itu otomatis akan dihukum. Dan dalam Al-Quran hukumannya sangat berat sekali. Ya, itu sangat berat sekali hukumannya. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetapi kita hanya ini gambaran besarnya saja ya. Nah, terus di antara penyebab perzinahan itu adalah pergaulan bebas. Jadi penyebab daripada seseorang berzina itu adalah pergaulan bebas. Nah, nanti kita harus bisa memahami faktor penyebabnya apa saja. Terus dampak negatifnya apa saja. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ini hanya gambaran besarnya saja. Nanti kita bisa bahas lebih luas lagi. Nah, kita lanjut saja dulu. Ini menjadi renungan ya bagi kita. Terus menjadi renungan. Perhatikanlah janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Makhluk-makhluk Allah yang tak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ibunya hamil di luar nikah. Nah, ini harus direnungkannya, Was. Ayahnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk kecil itu yang menjadi korban diaborsi. Kemudian dikuburkan, bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah dengan dibungkus plastik. Ya, apakah kita tidak berpikir perbuatan itu adalah dosa? Zina dan membunuh itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Apakah kita tidak akan menyesal? Itu kan? Apakah kita tidak menyesal ketika melakukan perbuatan itu? Kalau tidak, berarti hati kita itu telah mati. Ketika kita tidak merasa dosa sama sekali ketika kita melakukan perbuatan zina, tidak ada rasa sedikit pun kita bersalah, berdosa, berarti itu menandakan bahwa hati kita itu sudah mati. Naudzubillah ya. Tidak ada lagi rasa takut, ya. Tidak ada lagi rasa empati, tidak ada lagi rasa malu, ya. Nah, itu. Jadi yang harus menjadi renungan kita itu adalah anak kecil yang bahkan belum menjadi janin pun itu sudah diaborsi, bayangkan. Kenapa? Dalam pembelajaran PAI itu kita bahas mengenai tentang perzinahan. Apalagi zaman sekarang ya, naudzubillah, anak-anak muda zaman sekarang sangat luar biasa, butuh pertolongan, butuh pengarahan itu kan mengenai hal ini. Perzinahan ini memang sangat luar biasa ini. Di kita saja itu sudah sangat banyak orang-orang yang hamil di luar nikah. Naudzubillah ya. Kita jangan sampai ada lah ya. Kita harus memikirkan orang tua kita, terus memikirkan diri kita sendiri, ya, memikirkan orang lain, apakah kita tidak malu gitu kan ketika kita melakukan perbuatan dosa itu. Nah, ini harus menjadi renungan bagi diri kita
Ya, kita harus merenungkan ini sebelum semuanya terlambat. Gitu ya. Apalagi seorang perempuan, seorang wanita itu harus bisa menjaganya ya, harus bisa menjaga diri, menjaga nama baik sendiri, diri sendiri, nama baik orang tua, gitu kan? Karena ketika kita melakukan zina, yang malu bukan kita saja, tapi siapa? Ya orang tua, kakak kita, keluarga besar kita, semuanya menjadi ikutan malu. Ya, makanya ini harus menjadi renungan bagi kita. Kita harus tahu bahwa ini itu mempunyai resiko yang sangat besar, mempunyai dampak negatif yang sangat luas juga, gitu kan? Nah, makanya ya minimal ya kita itu harus tahu lah, harus paham akan hal ini, harus paham akan dampak negatifnya itu seperti apa. Nah, itu harus menjadi renungan bagi diri kita ya. Nah, tuh perhatikan pula gambar bayi ya yang ada dalam gambar ini ya. Tuh lucu sekali gitu. Bayi itu memiliki wajah yang sangat polos, tanpa dosa, bersih gitu kan. Tidak bisa melakukan hal yang banyak, hanya bisa menangis ketika lapar, gitu kan, tertawa, berbicara juga ya belum bisa juga, gitu kan, hanya menangis dan tertawa saja. Tuh, samping itu hal yang dilakukannya hanyalah minum ASI dari ibunya atau susu ya formula ya saat ini. Buang air kecil, buang air besar. Namun karena kesalahan orang tua, terkadang seorang bayi itu harus menanggung derita yang besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seseorang yang kaya dengan harapan mendapatkan pemeliharaan yang lebih baik karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan. Sekali lagi pandanglah gambar janin dan bayi ini yang tadi ya. Jika Anda masih memiliki rasa kasih sayang, jauhilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama makhluk Allah yang tak berdosa itu. Intinya apa? Kita harus tahu bahwa yang dirugikan dari kita berbuat dosa, berbuat zina itu bukan hanya diri kita yang dirugikan itu. Anak kita nanti yang menjadi rugi, yang malu anak kita nanti. Ya, kalau kita berbuat zina terus orang tua juga keluarga besar kita menjadi ikutan malu. Ya, karena perbuatan kita yang memang ya tidak terpuji itu ya. Nah, jika kita memiliki rasa kasih sayang, masih memiliki rasa kasih sayang kepada orang tua kita, ya jauhilah perbuatan ini ya. Perbuatan zina. Jauhi. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya hanya itu yang akan kita bahas untuk pembelajaran hari ini, ya gambaran saja ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi seperti apa, dan semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang untuk terus menuntut ilmu ya. Dan kita akan bahas nanti tentang dari latninya, terus dampaknya seperti apa, gitu ya. Dan semoga pembelajaran hari ini itu sangat bermakna buat kita semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah, sedikit hikmahnya, sedikit pemahamannya agar diri kita bisa menjauhi perbuatan zina tersebut ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita dihindari dari perbuatan zina ini ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.